Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, and comment di Belajar Silat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar Silat Channel, bertemu kembali dengan kami Belajar Silat Channel, channel yang mengupas dunia persilatan di Indonesia. Salam santun silat Indonesia, salam persaudaraan bagi seluruh anggota warga persaudaraan Setiahati Ternate dimanapun berada. Kali ini ada tamu yang spesial, di mana tamunya adalah adik-adik kita dari dunia akademis, tepatnya masih anak-anak SMA ini adik-adik kita, dan tujuan mereka di sini tidak lain adalah untuk belajar, ingin tahu tentang pencaksilat itu sendiri seperti apa, dari mulai sejarah dan lain macam sebagainya. Namun sebelum kita masuk pembahasan, kita akan berkenalan dulu siapa sih adik-adik kita ini, bidadari-bidadari kita ini, calon penerus generasi bangsa ini. Saya akan mempersilahkan mereka memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari yang sebelah kanan saya. Silahkan adik, siapa namanya? Ya, perkenalkan, nama saya Siti Pratosoya dari SMA Bina Dharma Mandira, kelas 12 IPS. 12 IPS. 12 IPS itu kelas 3 ya? Kelas 3. Umur 18 tahun. 18 tahun. Udah dewasa gitu ya. Ntar lagi nikah. Amin. Kalau sebelah kiri saya bilang. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Lestari, kelas 12 IPS. Sekolahnya di SMA Bina Dharma Mandira, umur 17 tahun. Oke, sebelahnya lagi? Iya, perkenalkan, nama saya Andiawati, umur saya 17 tahun, saya sekolah di SMA Bina Dharma Mandira, kelas 12 IPS. Satu kelas semua ya? Tiga-tiga? Iya. Satu SMA juga kan ya? Iya. Baik, terima kasih untuk perkenalannya dari adik-adik kita sekalian. Jadi begini Sobat Belajar Silat Channel, sebelum kita buat konten ini, mereka tuh sebelumnya menemui saya terlebih dahulu, karena yang mereka tahu bahwa saya ini adalah seorang pelatih pencaksilat. Jadi mereka iseng-iseng bertanya, entah itu iseng atau emang ingin tahu. Jadi mereka bertanya, Mas, pencaksilat itu apa sih? Dan SH itu apa sih? Itu kata mereka. Jadi berhubung mereka sudah tanya, sebenarnya saya bisa jawab langsung secara langsung di tempat. Cuman saya ingin sekalian momen ini kita abadikan untuk kita upload di YouTube, dengan harapan nantinya dari konten ini kita bisa memberikan sedikit edukasi ataupun pendidikan terhadap masyarakat secara umum, dan tentunya jangkauannya akan lebih luas lagi. Kemudian karena saya ini sifatnya atau pengetahuan saya terbatas, saya bikin konten seperti ini, nantinya harapan saya Sobat Belajar Silat atau pesilat di Indonesia dapat memberikan jawaban yang lebih sempurna di kolom komentar. Itu harapan saya. Oke, terima kasih. Sekarang giliran adik-adik nih. Tujuannya ke sini tolong diutarakan apa, maksudnya apa. Monggo, dari mana dulu? Dari siapa? Dari saya dulu ya. Yo. Begini Mas, saya mau nanya, pengetahuan saya kan di Indonesia, khususnya di dunia ini sudah marak yang namanya perguruan, termasuk perguruan pencaksilat. Nah, saya mau nanya Mas, arti dari pencaksilat tersebut itu apa sih Mas? Pencaksilat? Berat ini. Berat. Saya sendiri masih belajar ya, masih belajar pencaksilat itu apa. Cuman saya pernah membaca sebuah artikel itu dari Bapak Hasan Alwi kalau nggak salah. Mohon dikoreksi untuk Sobat Belajar Silat Channel kalau misalkan saya salah. Bapak Hasan Alwi ini adalah seorang budayawan, dia peneliti juga. Itu menyebutkan pencaksilat, karena kalau kita berbicara tentang pencaksilat itu terdiri dari dua suku kata, ya, pencak dan silat. Nah, kita harus bahas satu-satu dulu, pencak itu apa, silat itu apa. Menurut Bapak Hasan Alwi ini, pencak itu adalah merupakan sebuah keahlian yang dimiliki oleh seseorang, itu yang berkaitan dengan bagaimana dia keahlian dalam menangkis
ataupun mengelak dari serangan lawan, itu dari pencak. Kemudian kalau berbicara tentang silat, silat ini masih menurut Bapak Hasan Alwi tadi, silat ini merupakan olahraga. Jadi olahraga yang di dalamnya juga ada kemahiran tentang bela diri atau seni bela diri. Baik seni bela diri itu dalam mempertahankan seni bela diri untuk mempertahankan diri ya tentunya. Itu baik menggunakan senjata ataupun tidak. Itu. Cuma kalau semakin kesini, ini pencak silat itu sendiri memiliki definisi yang lain. Definisi yang lain ini diterbitkan oleh PBIPSI atau dari Pengurus Besar Organisasi Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Jadi menurut PBIPSI pada tahun 1975 itu pencak silat didefinisikan sebagai hasil karya budaya manusia yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi mereka dari keadaan alam atau lingkungan sekitar, kemudian juga bertujuan mencapai keselarasan hidup guna peningkatan ketakwaan seseorang itu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu kalau kita maknai arti kata pencak silat itu menurut IPSI. Itu. Ada lagi monggo, silakan. Saya masih kurang paham nih Mas, kan itu di pencak silat itu pasti perguruan. Nah di sini kan mencakup perguruan SH ya Mas ya. Nah saya mau tanya, apa sih Mas pengertian dari SH dan tujuan dari SH tersebut, dari perguruan SH tersebut? Itu. Ya. Terima kasih. SH, perguruan SH, ralat ya. Sebenarnya ini SH apa ini? Karena SH ini banyak alirannya. Kalau di saya sendiri itu adalah warga PSHT atau SH Terate gitu. Yang tanyakan ini SH Terate atau yang mana? Yang sekarang Mas pegang. Oh, SH Terate, baik. Kalau untuk SH Terate itu kita bukan perguruan, kita organisasi. Jadi organisasi ini berdiri pada tahun 1922. Itu yang didirikan oleh Ki Hajar Hardjotomo. Beliau ya hampir 100 tahun. Beliau ini, Ki Hajar Hardjotomo ini merupakan salah seorang pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia, yang mana juga beliau merupakan sahabat dari presiden kita pertama, Bung Karno. Itu. Kalau guru besar dari Ki Hajar Hardjotomo itu adalah Ki Ngabei Suryo Diwiryo atau yang lebih dikenal dengan Kyai Suro. Itu adalah pendiri aliran SH. Terus tujuan SH tadi ya. Kalau tujuan SH atau tujuan SH Terate ya, itu mendidik manusia supaya dia itu berbudi pekerti yang luhur, tahu benar dan salah. Artinya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau itu benar ya kita lakukan, kalau salah ya nggak boleh dilakukan. Itu adalah tujuannya. Tuh, terus apa lagi tadi? Ya kayaknya udah tujuan. Terus dari saya sendiri nih Mas, kan saya ini perempuan nih. Nah bener nggak sih Mas kalau kita ikut ya kayak organisasi saya ini bisa, kalau kita bisa mampu menguasai semua gerakan atau yang udah diajarkan, bener nggak sih bisa melindungi diri kita gitu? Misalnya kalau ada kejahatan yang ya Pak. Jadi melindungi diri bisa atau tidaknya dari kejahatan terutama. Ini kan kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Bukan berusaha itu kan dalam arti kita juga harus belajar bagaimana tekniknya kayak gitu. Terlepas nanti kita bisa atau tidaknya itu sendiri tergantung dengan diri kita sendiri. Misalkan kalau sampean sudah belajar atau ikut latihan di SH Terate, sampean bertarung di luar, misalkan berkelahi atau ada yang ganggu sampean masih kalah, berarti sampean yang kurang belajar, gitu. Atau bahkan mungkin lawannya sampean itu lebih bisa daripada sampean. Tapi pada dasarnya adalah di SH Terate ini diajarkan bela diri. Yang tujuannya tadi untuk melindungi diri sendiri. Terlepas apakah kita kalah atau tidak, yang namanya kita berusaha. Manusia itu kan di atas langit masih ada langit kan kayak gitu. Jadi nggak semua orang yang jadi warga PSHT itu selalu menangan, enggak juga. Ada juga yang kalah, ada juga yang menang seperti itu. Intinya di sisi lain kalau saya secara pribadi, kenapa saya ikut latihan SH dulunya,
itu motivasi saya adalah mencari persaudaraan. Karena SH3HT ini yang paling kuat adalah rasa persaudaraannya. Dimana di SH3HT ini junjung bahwa kalau saudara saya sakit, saya juga ikut merasakan sakit. Misalkan saudara saya dikeroyok orang, saya juga harus bantu, seperti itu. Terlepas kalau misalkan salah ya harus kita ingatkan gitu. Kalau salah, kalau benar ya harus kita bela, seperti itu. Jadi memang benar ya Mas, kalau perkembangan perguruan atau organisasi SH3HT ini cukup meluas di dunia, cukupnya di Indonesia. Nah ini Mas, misalnya kan organisasi itu latihan tuh pasti di beda-beda daerah. Nah ketika SH3HT ini bertemu dengan satu organisasinya, apa bisa Mas saling menerima? Satu organisasi gimana maksudnya? Ya sama-sama dari perguruan yang sama, dari organisasi yang sama, tapi beda daerah. Pasti bisa. Saya dulu pernah merantau, bukan merantau sih sebenarnya, menempuh pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Tulang Bawang. Jadi saya juga di sana diterima sebagai pelatih. Jadi kalau kita sudah jadi warga SH atau anggota persaudaraan SH3HT, dimanapun tempat di situ ada latihan, kita datang, kita pasti diterima. Karena apa? Kita adalah saudara mereka dan mereka adalah saudara kita. Tuh. Jadi meskipun nggak hanya di Indonesia ya, di lain daerah di Indonesia. Kamu keluar negeri misalnya ke Malaysia, Malaysia di sana juga sudah banyak, Timur Leste banyak, kemudian Brunei ada, Singapura juga ada, banyak lah. Inggris, Belanda pun sudah ada, Prancis itu sudah ada, Jepang juga sudah ada. Terutama Taiwan, Korea itu sekarang mulai banyak perkembangan di sana. Kalau misalkan saya ke sana ini, ketemu dengan warga yang di sana, ya langsung diterima lah, karena saya adalah saudara mereka dan mereka adalah saudara saya. Tuh. Makanya rasa persaudaraan di SH3HT ini sangat kuat, tanpa memandang ras, suku, agama, ya pokoknya segala macam, tanpa memandang itu semua. Kita adalah saudara seperti itu. Itu kalau di SH3HT. Dan saya yakin perguruan lain pun seperti IKS, Tapak Suci dan segala macam sebagainya pasti juga sama sebenarnya. Karena tujuan kita juga akan sama. Iya. Oke Mas, sepertinya cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk informasinya, untuk pengetahuannya yang lebih luas. Cukup? Enggak, ada lagi? Kenapa sih Mas antara SH, IKS, Pagar Nusa itu sering banyak yang ribut, terutama di sosmed? Bentrok? Iya, kayak di sosmed gitu. Sebenarnya itu kan nggak semua sih ya. Nggak semua. Memang ada yang seperti itu, ada yang masih intinya apa ya, merasa gengsi, merasa paling besar, itu ada. Ya kita nggak akan menyalahkan organisasinya, kita jangan menyalahkan perguruannya, tapi itu kita lihat dulu oknum-oknumnya kayak gitu. Karena kayak sekarang saya tanya, kamu SMA Bina Dharma apa ya? Mandira ya? Bina Dharma Mandira. Kalau misalkan SMA kamu dihina oleh SMA lain, gimana? Ya nggak terima. Nggak terima. Terus SMA lain itu menurutmu lebih bagus nggak dari SMA kamu? Ya sama saja. Sama saja. Sama saja. Gitu. Karena gini deh ya. Kita kan ada namanya yang kita kenal itu dengan di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, seperti itu. Sama aja, mereka itu menganggap bahwa SH adalah rumah kita, berarti SH yang harus kita jaga. Gitu. Jadi itu hanya faktor oknum sih sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi. Nggak semua warga SH ataupun warga IKS ataupun warga yang lainnya itu juga saling bentrok seperti itu, saling hina. Saya dengan IKS baik, hubungan saya dengan warga IKS, terutama yang di sini itu baik, alhamdulillah, nggak ada yang namanya kelas hina-hinaan, itu nggak ada. Kami saling support. Bahkan di sini sekarang IKS kan udah buka pelatihan yang baru. Ada kalau nggak salah warga IKS-nya yang namanya Mas Agung, dia sering upload di Facebook tentang latihannya. Saya komen, saya beri semangat dengan beliau dan tanggapan beliau sangat baik. Tuh, saling mendukung, karena ini kan budaya ya, pencaksilat ini budaya Indonesia. Dan memang kita sebagai pemuda seharusnya kitalah yang berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya serta mengembangkannya. Itu. Lagi ada? Jadi gini Mas, kenapa sih orang-orang SH itu kok masih banyak juga yang nggak berperilaku baik? Orang SH punya perilaku yang nggak baik. Iya, masih gitu. ada yang nggak punya perilakunya tidak baik.
Sedangkan tujuan Esa tadi mendidik manusia yang berbudi pekerti luhur tadi kan. Ya. Oke, pertanyaan yang berat sebenarnya, tapi menarik. Kenapa orang-orang SH atau warga PSHT itu masih ada ya yang punya perilaku negatif di lingkungannya ataupun secara ininya ya? Oke, sebelum saya jawab sebelum saya jawab pertanyaan adiknya tadi, saya ingin tanya balik sama adiknya. Adiknya Muslim? Iya. Muslim ya. Oke, adiknya tahu syariat Islam? Tahu. Sudah menjalankan semuanya? Belum sih. Belum? Belum. Nah, kan kalau di Islam kita sebagai Muslim itu kan syariatnya ada tuntunan di Al-Quran dan Al-Hadis. Adiknya sudah jalankan semuanya? Belum. Karena apa? Alasannya? Belum tahu, belum belajar, belum mengerti. Ya udah tahu syariatnya apa, cuman kurang memahami lebih dalamnya aja. Nah, itu sebenarnya jawaban dari pertanyaan kamu tadi. Paham nggak kira-kira? Jadi begini, kalau orang SH itu masih ada yang berperilaku negatif, itu kan orangnya ya. Saya terima kasih pertanyaan tadi karena adiknya ini menyebut orangnya ya, Sobat Belajar Silat. Jadi bukan organisasinya yang disebut. Terima kasih. Jadi kalau masih ada warga SH yang mempunyai perilaku yang kurang baik, itu artinya sama seperti tadi. Beliau kurang mengerti atau kurang paham atau bahkan kurang mendalami ajaran SH itu sendiri. Itu selain kurang mendalami, yang namanya orang kurang mendalami itu kan pastinya kurang juga dalam mengamalkannya, seperti itu. Jadi itulah jawaban, menurut saya jawaban yang pas. Itu balik ke individunya kita. Kalau kita mau memahami ajaran PSHT, mengamalkannya, ya pasti perilaku kita akan baik. Sesuai. Ya, kalau enggak ya enggak. Orang Muslim sekarang ya, orang Muslim itu banyak yang jahat, yang jadi maling, jadi begal, banyak nggak? Kriminal. Nah, sama. Mereka juga kan kurang memahami, bahkan nggak mengamalkan, ya kan? Nggak mengamalkan ajaran Islam. Itu sama mungkin halnya dengan warga-warga PSHT atau mungkin yang lainnya ya. Kalau mereka masih punya perilaku yang negatif, artinya mereka belum mengamalkan ajaran dari PSHT itu sendiri. Tapi kita sama-sama doakan semoga mereka enggak cuma dari PSHT aja ya, dari masyarakat awam yang punya perilaku kurang positif, kita doakan semoga mereka berubah. Amin. Ada lagi? Udah sih sepertinya cukup. Cukup? Cukup. Oke, mungkin hanya ini saja karena adik-adiknya juga nggak pertanyaannya sudah cukup. Jadi untuk konten kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di lain kesempatan di channel yang sama, admin yang sama, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik kita ini yang sudi menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya sekolah untuk kesini. Tuh, terima kasih. Salam santun silat Indonesia, salam persaudaraan untuk sedulur saya anggota warga persaudaraan silat di mana berada. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.